Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Balik lagi bersama Mario di sini, tentunya di channel El Hobbies. Gimana guys kabarnya nih? Di tengah situasi ekonomi dan resesi yang tidak menentu ini, saya harap kalian semuanya sehat, bahagia, dan cuannya makin asik aja. Dan tentunya nih, kali ini di video kali ini kita ngebahas tentang ternak ikan outdoor. Nah, kali ini Mario akan bercerita, berbagi pengalaman buat kalian semua, settingan ikan untuk kalian yang ternak outdoor atau pembesaran outdoor. Jangan lupa kalian tonton dari awal sampai akhir, dan kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian like dan subscribe, dan tentunya share supaya para breeder-breeder lain, petani-petani lain yang ternak ikan atau pembesaran ikan tidak mengalami kendala seperti mati massal. Oke, langsung aja ya guys. Nah, jadi gini, kalau kalian misalnya mau ternak ikan, itu kalian harus pahami dulu musuh ikan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah parameter air, yang kedua ada parameter suhu. Ingat, idealnya sih ikan ya, khususnya di ikan tropikal, itu suhunya itu mereka di zona nyamannya tuh 24 sampai 27, 25 27 lah, dan fluktuatifnya jangan terlalu tinggi gitu, misalnya sampai 5 derajat berubah. Nah, itu paling bahaya. Nah, ini buat kalian yang setting outdoor, ini bisa disetting untuk suhu ya, terutama ya. Ini suhu fatal nih, awas nih. Biasanya pancaroba itu perubahan suhu, atau misalnya pergantian musim tuh perubahan suhu yang mendadak, dan ini bisa menyebabkan ikan mati massal. Nah, kenapa sih suhu sangat penting buat ikan? Karena ikan itu adalah tergolong ke dalam makhluk berdarah dingin. Artinya apa nih, Kang, berdarah dingin? Artinya mereka dapat menyesuaikan temperatur tubuh sesuai dengan lingkungan tempatnya hidup. Nah, mayoritas hewan berdarah dingin ialah ikan, reptil, dan amfibi. Untuk makhluk yang berdarah dingin, jadi ketika suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya ikut meningkat. Sebaliknya ketika suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuh hewan tersebut menjadi turun. Nah, paham ya kenapa suhu sangat penting untuk ikan. Kalau temperatur suhu itu terlalu dingin, maka metabolisme ikan itu akan menurun. Jadi ikan itu menjadi males dan kurang bergairah nih. Dan sebaliknya kalau misalnya suhu itu hangat atau cocok buat ikan, ikan itu metabolismenya menjadi tinggi dan ikan menjadi lebih aktif, baik bergerak maupun mencari makan. Karena ikan merupakan makhluk berdarah dingin, perubahan suhu itu bisa membuat ikan menjadi stres, apalagi perubahannya mendadak atau terlalu fluktuatif, 5 derajat turun atau 5 derajat naik, ikan bisa menjadi stres. Nah, untuk settingan kalian yang ingin ternak atau pembesaran ikan outdoor, kalian harus dipahami dulu nih. Nah, gimana sih Kang caranya biar bisa kita tempatkan ikan outdoor tanpa harus khawatir? Jadi gini, kalian punya misalnya ember, apapun itu ya wadahnya ya, ember atau bak plastik atau box kulkas ataupun bahkan terpal dan kolam semen, itu kalian penempatannya harus pastikan dulu cocok untuk ikan. Apalagi kalian harus ngelihat berapa durasi sinar matahari yang terpapar di permukaan air tersebut. Nah, gitu guys. Jadi itu ngaruh. Nanti kalau misalnya semakin banyak paparan sinar matahari, itu makanya volume air itu harus lebih banyak. Nah, kalian bisa ngeceknya bisa melalui kalian bisa bikin settingan di tempat kalian itu menjadi perubahan 3 suhu. Jadi gini, misalnya kalian kan tempatin nih, kayak saya di rooftop nih. Nah, saya ngecek dulu sebelum ikan masuk itu perubahan temperatur suhu yang ada di wadah itu tuh seperti apa gitu. Ini harus bikin 3 perubahan suhu. Misalnya kalian cek pakai tangan kalian, terus masuk ke dalam, itu tuh nanti ada 3 bagian perubahan suhu. Nah, kalian harus setting sampai 3 bagian suhu. Yang awal kena papar sinar matahari biasanya hangat, lebih panas, ke tengah itu rada adem, dan yang ke bawah itu dingin, biasanya lebih dingin. Nah, kalian setting tempat atau wadah kalian menjadi 3
perubahan suhu. Nah, contohnya seperti video yang di depan nih, ini ada akuarium ya, ikan cupang. Ini anggap aja ini tuh wadah kolam semen atau ember atau baskom atau apapun itu yang kalian tempatkan di outdoor. Nah, kalian setting supaya menjadi 3 bagian suhu itu dalam artian seperti ini nih. Ini yang warna merah itu permukaan, yang paling atas nih, itu biasanya kena sinar paparan sinar matahari itu secara langsung dan biasanya suhunya lebih hangat. Nah, nanti yang kedua itu warna hijau, itu di bawah warna apa? Di bawah warna merah itu warna hijau itu adalah apa ya, tempat dimana itu si suhu itu kurang lebih adem gitu, nggak sehangat yang ada di zona merah di atas tadi. Dan ke bawahnya lagi itu warna biru, itu akan cenderung lebih dingin. Nah, ini area ini tuh lebih dingin. Fungsi kita bikin 3 bagian parameter suhu ini, jadi ketika kalian menempatkan kolam kalian di outdoor, apapun itu tempatnya ya, itu ketika ada paparan sinar matahari itu akan zona merah ini akan menjadi hangat dan ikan pun bisa istilahnya apa ya, dia bisa mencari zona yang lebih nyaman untuk si ikan tersebut, dan setiap ikan itu jenisnya berbeda-beda zona nyamannya. Makanya dengan kita bikin 3 zona nyaman ini diharapkan itu bisa semua jenis ikan bisa masuk gitu, bisa bertahan dan bisa survive dengan sistem zona 3 parameter suhu ini. Jadi kalau misalnya paparan sinar matahari nih, nah kepanasan nih ikan kan di permukaan, dia bisa pindah ke tengah. Dan kalau misalnya masih kepanasan lagi, dia bisa pindah lagi ke bawah ke zona biru. Dan gitu juga sebaliknya, ketika dingin di bawah, mereka akan pindah ke tempat yang lebih hangat menurut ikan tersebut, yang lebih nyaman menurut ikan tersebut. Mereka bisa pindah ke zona merah atau zona hijau. Dan ini kenapa kalian kalau misalnya kalian lihat dengan suhu normal, ikan itu kalau di pagi-pagi dia cenderung lebih ke permukaan. Nah, kayak ngejemur gitu. Cobain aja di danau ataupun di kolam kalian outdoor, dia pasti di permukaan. Bisa karena lapar atau karena dia emang mencari zona nyaman, suhu nyaman menurut ikan tersebut. Dan ketika siang hari jam 12 siang nih ya, contohnya ya, ikan tuh pasti ngilang. Pasti dia akan ke bawah. Kenapa? Karena dia mencari parameter suhu yang lebih nyaman buat dia. Makanya nggak akan ada dia di atas karena kepanasan, airnya menjadi hangat. Gitu guys. Paham ya di sini ya? Nah, kenapa suhu itu sangat penting untuk ikan? Nah, apabila kita suhunya sekitar 32 derajat Celcius, itu atau bisa disebut juga dengan airnya hangat, itu oksigen yang ada di air itu berkurang dibandingkan dengan jumlah oksigen yang di air yang tidak terlalu hangat atau air yang dingin. Nggak dingin banget sih sebenarnya. Dan selain itu juga, kalau misalnya suhu itu bisa sampai 35 derajat Celcius, ya 32 derajat ke atas lah, itu bisa ngebunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam tersebut. Dalam artian gini, kalau misalnya ada bakteri baik dan bakteri baik itu ada di kolam dan kolam itu suhunya sampai 32 derajat ke atas, itu bakteri baik itu mati. Bakteri itu mati ya. Dan akhirnya apa? Itu akan menyebabkan ammoniac spikes. Nah, ammoniac spike itu jadi rantai cycle untuk ngolah air yang diolah sama bakteri itu jadi terputus, dan itu akan menyebabkan kematian massal pada ikan kalian. Jadi kalian nggak aneh nih, tiba-tiba nih ikan padahal sehat nih, kemarin udah kasih makan ikutin standar gitu, terus filter masih bagus-bagus aja gitu, nggak ada masalah atau kendala, tiba-tiba ikan mati mendadak dan massal. Nah, itu salah satu faktornya adalah karena kenaikan suhu yang dimana bakteri baik mati sehingga menjadi ammonia spikes. Nah, ini paham ya, jadi makanya nggak kaget nih kalau misalnya ikan tiba-tiba mati massal aja. Nah, itu salah satunya adalah suhu. Dan suhu yang hangat itu bisa ngebantai semua bakteri baik sehingga menghambat cycle air yang ada di kolam tersebut. Baik di akuarium juga ini juga termasuk nih. Nah, tadi kan itu kalau suhu hangat ya. Nah, sekarang kalau misalnya suhu dingin gimana, Kang? Nah, kalau untuk suhu dingin itu juga tetap ngaruh. Pertama ke bakteri. Bakterinya jadi kurang aktif, dan itu juga si ikan juga jadi
males, mager. Jadi kalau misalnya kalian kasih makan terus kayaknya ikan nggak semangat gitu, nah itu karena faktor suhu juga. Nah untuk momen seperti ini kalian ngurangin pakan, jangan porsinya jangan sama. Kalau orang ikan nggak mau makan terus bakterinya nggak aktif, terus kalian tetap kasih makan, ya sama aja kalian ngeracunin ikan gitu guys. Nah Kang, gimana kalau misalnya sistem outdoor itu kehujanan? Nah ini mungkin banyak dari kalian yang bertanya ya, kalau misalnya kehujanan. Nah kalau misalnya air hujan itu sebenarnya aman, tapi ingat tergantung di daerah kalian. Kalau misalnya di daerah kalian yang banyak industri dan itu banyak polusi udara, itu kalian harus hati-hati. Nah kalian harus cek dulu. Kalau saya di daerah saya Cimahi, kebetulan di tempat saya jauh dari industri ya, ini air hujannya cenderung aman. Dan ingat juga kalau misalnya kalian hujan-hujanin, kalian harus yang langsung dari langit, jangan yang dari talang. Karena kalau dari talang itu sangat bahaya sekali ya. Jadi ada partikel-partikel berat, terus ada kotoran-kotoran atau debu yang akhirnya ke bawah air hujan dan masuk ke kolam kalian. Itu kebanyakan ikan pasti akan mabok, dan itu juga bisa menyebabkan kematian massal karena parameter airnya yang berubah gitu guys. Nah biasanya kalau di tempat saya, kalau air hujan, kalau setelah hujan nih maksudnya, itu saya waktu yang tepat untuk nyipon, karena kita nggak perlu nambahin air gitu, irit kos listrik buat pompa. Ya di sini disifon aja yang bagian bawahnya, yang kotoran-kotorannya, partikel-partikel berat, itu sesuai dengan penambahan air hujan. Kalau misalnya air hujannya nambah 2 cm, ya kalian kurangin 2 cm lagi. Jadi kembali ke kondisi semula volume airnya. Oh iya, kalau misalnya kalian sudah terlanjur outdoor dan kalian tidak nyeting settingan parameter suhu, 3 parameter suhu, kalian bisa ngakalin pakai waring ya, yang kayak yang ada di gambar di video nih. Nah ini waring ini bisa ngeredem panas sinar matahari sehingga suhu tidak terlalu panas. Selain waring, kalian juga bisa menggunakan sistem air hijau ya. Air hijau ini bagus untuk menstabilkan suhu dan meredam intens sinar matahari, jadi suhu nggak terlalu panas. Dan itu juga kalian bisa menggunakan tanaman air yang mengambang nih kayak yang di video nih. Nah ini tanaman air, dan saya juga kombinasi dengan lumut. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Maju terus para petani Indonesia, jangan lupa bahagia. Dan tentunya nantikan video-video berikutnya, konten-konten berikutnya yang pastinya akan bermanfaat buat kita semuanya. God bless.